salah satu perusahaan BUMN ya, PLN Persero, yang dimana kalau kita lihat pendapatannya pada tahun 2024 mencatatkan rekor. Lalu kira-kira segmen apa saja sih yang menjadi penunjang pendapatan perseroan? Tapi sebelum membahasnya, kita mungkin intip dulu ya track record dari pendapatan PLN dari 10 tahun terakhir hingga tahun 2024. Yuk kita lihat, cek slide-nya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman kalau perhatikan di sini saya punya data dari tahun 2010 hingga tahun 2024. Memang kalau kita lihat secara diagramnya ya, untuk pendapatan PLN sendiri selalu mencatatkan peningkatan. Jadi hanya turun di tahun 2017 kalau kita perhatikan dari 282 triliun rupiah menjadi 255,3 triliun rupiah. Kemudian ada peningkatan sebesar 12% dari 487,4 triliun di tahun 2023 menjadi 545,4 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat memang di sini pendapatannya cukup konsisten dan memang ada beberapa segmen yang mempengaruhi peningkatan pendapatan. Apa saja? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, tentu saja penjualan listrik menjadi kontributor utama ya untuk peningkatan dari pendapatan perseroan. Jadi kalau teman-teman perhatikan jumlah pendapatan usaha PLN di tahun 2024 itu meningkat sekitar 11,91%. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama, komponen pertama adalah penjualan tenaga listrik. Kita ketahui kontributor terhadap pendapatan perseroan itu sekitar 68,36% atau di mana tercatat tahun 2024 sebesar 353,17 triliun rupiah atau naik sekitar 6% dari 333,2 triliun rupiah. Kemudian ada penyambungan pelanggan di sini kalau kita lihat naiknya cukup lumayan ya, besar 35,53% dari 1,2 triliun rupiah menjadi 1,74 triliun rupiah. Kemudian di sini ada subsidi listrik pemerintah yang naik 12,24% dari 68,6 triliun menjadi 77 triliun rupiah. Kemudian ada pendapatan kompensasi juga yang dimana naik 35,4% dari 73,9 triliun hingga menjadi 100,2 triliun rupiah. Dan untuk pendapatan lain-lainnya juga di sini ada peningkatan 28,75% dari 10,3 triliun menjadi 13,23 triliun rupiah. Jadi kalau kita perhatikan memang secara pendapatan kontributor utama dari perseroan itu masih dari penjualan tenaga listrik yaitu sekitar 68,36%. Kemudian untuk yang kedua kalau kita lihat dari kompensasi juga naik ya, mendapat kompensasi kontributornya sekitar kurang lebih 15% dan juga yang dari pemerintah itu kontribusinya sekitar 14%. Namun sayangnya meskipun memang pendapatannya naik dari sisi top line, tapi sayangnya bottom line-nya memang masih turun ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan laba berjalan di tahun 2024 yaitu tercatat turun menjadi 17,76 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 22,07 triliun rupiah. Jadi memang ada peningkatan peningkatan beban yang memang mendorong akhirnya meskipun pendapatannya naik tapi labanya harus tergerus sedikit. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari sisi operasional terdapat peningkatan beban pembelian tenaga listrik dan juga ada beban untuk bahan bakar pelumas yang memang menjadi faktor pertama untuk mempengaruhi penurunan dari laba perseroan. Jadi kalau kita akumulatif ya kontribusinya sekitar 73,84% dari dua beban tersebut. Dimana kalau kita lihat beban usahanya pada tahun 2024 yaitu naik 10,13% menjadi 484,76 triliun rupiah. Nah selain dari beban tadi ternyata ada juga kerugian dari kurs rupiah. Mungkin kita bisa lihat di track record pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini pada tahun 2024 ini naik ya. Yang menandakan ketika diagramnya naik, chartnya naik, ini menandakan bahwa rupiah itu sedang melemah di tahun 2024. Kita bisa lihat di sini hingga akhir tahun 2024 mengalami pelemahan. Jadi kalau kita lihat pada laporan keuangan PLN di mana memang terjadi pelemahan sekitar 4,7% dari posisi tahun 2023. Padahal kalau kita lihat acuannya memang untuk asumsi makro pemerintah menargetkan sekitar Rp15.000 per US dollar, tapi sayangnya hingga akhir tahun 2024 yaitu menjadi sekitar Rp16.157 per
$1 Amerika Serikat. Tentu saja dengan pelemahan rupiah ini akan menggerus APBN ya. Karena kalau kita ketahui bahwa di mana termasuk belanja, PLN ini termasuk belanja di dalam APBN. Jadi ketika rupiahnya melemah, tentu saja ini memang berkontribusi tidak baik juga terhadap kinerja perseroan. Nah, selain itu mungkin kita juga bisa melihat beberapa komponen bahan bakar dari PLN sendiri. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, jadi di sini adalah ada komponen beban dari bahan bakar dan juga pelumas PLN di tahun 2024. Jadi kalau kita lihat yang di sini ada bahan bakar minyak, di sini ada untuk yang dari sektor batu bara ya. Yang pertama jadi ada bahan bakar minyak dan juga ada non minyak. Nah, yang pertama untuk bahan bakar minyak, kalau kita perhatikan di sini untuk high speed diesel di sini mencatatkan nilai sebesar 42,5 miliar rupiah, yang dimana persentasenya sekitar 23,72%. Kemudian ada fuel marine di sini 1,5 miliar rupiah dengan persentasenya 0,87%. Kemudian ada lainnya 0,17%. Sementara untuk yang non minyak memang kontribusinya lebih besar ya, terutama dari batu bara. Karena memang bahan bakarnya sendiri masih besar itu di batu bara ya. Ya kurang lebih untuk dari batu bara itu menyumbang sekitar 67%. Jadi kalau kita lihat batu baranya di sini nilainya persentasenya yaitu sekitar 43,18%. Kemudian ada gas alam, kemarin gas alam juga mengalami kenaikan harga ya. Jadi memang mendorong juga atau menggerus juga dari penghasilan perseroan, yaitu di sini kalau kita lihat 28,6%. Ada panas bumi di sini 2,42%, biomasa di 0,55%, ada air juga 0,25%, sehingga subtotal dari non minyak sekitar 75,03%, dan minyak pelumas di sini sekitar 0,22%. Nah, memang sayangnya meskipun pemerintah sudah menetapkan HBA-nya, tapi sayangnya memang untuk pembelian harus mengikuti dari harga batu bara yang berjalan ya. Kita ketahui HBA-nya sekitar 70 US dollar per ton, tapi kita ketahui kemarin kan harga batu bara masih di level 90 dan juga di level 100-an. Nah, kemudian tadi saya sempat menyinggung ya, gas alam itu memang terjadi kenaikan, jadi memang juga menggerus dari pendapatan perseroan. Mungkin kita bisa tengok dari track record harga gas bumi. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini di tahun 2024 ya, ada kenaikan harga gas bumi. Jadi kalau kita perhatikan kenaikannya itu di sepanjang tahun 2024 itu naik kurang lebih 40%. Ini berbanding sebaliknya ya, dibandingkan dengan batu bara harganya turun, tapi memang masih di atas harga batu bara acuan ditetapkan pemerintah. Kemudian kalau kita lihat karena kenaikan dari gas bumi nyaris 40% di tahun 2024, tentu saja ini memberikan tekanan juga terhadap PLN, karena kita ketahui di mana PLN ini kan penyuplai listrik terbesar di Indonesia, dan memang salah satunya bahan bakarnya menggunakan batu bara terbesar dan juga paling besar selanjutnya adalah gas bumi. Ya, kita ketahui meskipun memang dari sisi pendapatannya atau top line-nya naik, tapi sayangnya bottom line-nya masih sedikit turun. Tapi kinerjanya cukup ciamik ya, karena ini ada konsistensi, tinggal harga komoditasnya yang bisa menyesuaikan sehingga bisa mendorong pendapatan dan juga laba bersih perseroan, terutama dari batu bara dan juga gas bumi.